Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sylvia Aryani, mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Nah, pada video kali ini saya akan mempraktekkan cara mengajar dengan metode Discovery Based Learning dengan materi pada bab 2 buku bahasa Indonesia, yaitu teks narasi atau cerita fantasi kelas 7 SMP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama di mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita semua berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar ilmu yang kita pelajari ini menjadi lebih bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Apa kabar anak-anak ibu semuanya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua diberi kesehatan dan semangat dalam mengikuti aktivitas belajar dan mengajar kita pada hari ini ya. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, ibu akan mengabsen kalian satu persatu ya. Nah, pada minggu lalu kan kita sudah mempelajari KD 4.2 terkait materi teks deskripsi. Pada pertemuan kali ini kita akan memasuki materi baru, yaitu materi bab 2 terkait teks narasi atau cerita fantasi, atau juga bisa disebut dengan cerita imajinasi. Sekarang kita akan mempelajari KD 3.3 dan KD 3.4 ya. Kemarin kan beberapa hari lalu ibu sudah mengirimkan link di Google Classroom kelas kalian terkait materi teks narasi dari YouTube kan. Itu sudah dipelajari belum? Bagus, berarti semuanya sudah pada menyimak ya link video yang dikirim. Nah, sekarang coba siapa yang bisa jelaskan apa itu teks narasi? Akan ibu jelaskan. Jadi, teks narasi atau cerita fantasi atau biasa juga disebut dengan cerita imajinasi ini merupakan sebuah karangan yang menggambarkan kejadian-kejadian unik, menghibur, dan juga penuh dengan kemisteriusan. Cerita yang dikarang ini merupakan perpaduan hasil imajinasi berupa fakta dan juga khayalan dari si penulisnya. Nah, ada pun manfaat yang akan kita dapatkan dari mempelajari teks narasi, yaitu memberikan wawasan kepada pembaca, memberikan hiburan, memberikan informasi dan pengetahuan, dan yang paling penting tentunya memberikan pengalaman estetis. Adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada materi teks narasi atau KD 3.3 dan KD 4.3. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan ciri tokoh, latar, alur, dan tema pada cerita imajinasi dengan menunjukkan buktinya pada teks yang dibaca atau didengar. Yang kedua, siswa dapat menentukan jenis cerita imajinasi dan menunjukkan buktinya pada teks yang dibaca atau didengar. Yang ketiga, siswa dapat menyimpulkan tokoh dan latar cerita imajinasi. Yang keempat, siswa dapat menyimpulkan urutan cerita imajinasi. Dan yang kelima, siswa mampu menceritakan kembali isi cerita imajinasi baik secara lisan maupun secara tertulis. Slide yang akan kita pelajari pada hari ini terlihat bahwa KD yang kita pelajari yaitu KD 3.3, yaitu mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi atau cerita imajinasi yang dibaca dan didengar, dan KD 4.3 menceritakan kembali isi teks narasi atau cerita imajinasi yang didengar dan dibaca secara lisan, tulis, dan juga visual. Nah, di sini ada indikator pencapaian dari pembelajaran kita pada hari ini. Kalian baca sendiri. Nah, untuk kriteria ketuntasan minimal atau KKM-nya sama seperti pembelajaran sebelumnya, yaitu 73. Diharapkan untuk kalian semua yang mengikuti proses pembelajaran pada hari ini, kerjakanlah tugasnya semaksimal mungkin sebenar-benarnya agar nilai kalian bisa melewati KKM yaitu 73. Untuk metode pembelajaran pada hari ini yaitu secara berkelompok, jadi ibu akan membagikan kalian ke dalam beberapa kelompok belajar. Tetapi sebelum memasuki pembelajaran kelompok, ibu mau kalian menyimak dan memperhatikan slide yang ibu tampilkan terkait materi KD 3.3 dan KD 4.3.
Nah, apa itu teks narasi atau cerita imajinasi? Jadi, teks narasi atau cerita imajinasi merupakan jenis karangan yang memaparkan rangkaian kejadian yang unik dan menghibur. Hasil imajinasi atau perpaduan fakta dengan khayalan si penulis. Rangkaian peristiwa pada teks narasi atau cerita imajinasi sesuai dengan urutan waktu, sesuai dengan daya pikir dan daya khayal yang dituangkan ke dalam bentuk cerita. Selanjutnya, ciri-ciri teks narasi. Yang pertama, teks narasi merupakan cerita fiksi. Yang kedua, teks narasi berisi rangkaian peristiwa atau alur. Yang ketiga, teks narasi berkembang dari tahap pengenalan, timbulnya pertentangan, dan penyelesaian atau akhir cerita. Yang keempat, dalam teks narasi terdapat tokoh dan watak tokoh atau unsur yang mengalami rangkaian peristiwa. Yang kelima, di dalam teks narasi terdapat ide atau tema yang menjadi pusat pengembangan cerita. Dan yang terakhir, yang keenam, di dalam teks narasi terdapat amanat atau pesan yang disampaikan pengarang, biasanya berupa nilai-nilai kehidupan. Adapun ciri khusus dari teks narasi, yang pertama mengandung keanehan dan kemisteriusan. Yang kedua, memiliki ide cerita. Yang ketiga, menggunakan latar lintas ruang dan waktu. Dan yang keempat, unik dan bersifat fiksi serta bahasa yang digunakan informal. Selanjutnya, jenis teks narasi atau cerita imajinasi dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan latar cerita dan berdasarkan kehidupan dunia nyata. Nah, jenis teks narasi berdasarkan latar cerita itu terbagi menjadi dua, yaitu latar lintas waktu dan latar sezaman. Latar lintas waktu merupakan cerita fantasi yang menggunakan dua waktu yang berbeda, misalnya masa kini dan masa depan. Sementara latar sezaman yaitu cerita fantasi yang menggunakan satu masa waktu, yaitu masa kini atau masa lalu. Sama seperti sebelumnya, jenis teks narasi berdasarkan kehidupan nyata juga terbagi menjadi dua, yaitu cerita imajinasi total dan cerita imajinasi irisan. Cerita imajinasi total yaitu dikategorikan sebagai imajinasi pengarang terhadap objek tertentu. Pada kategori ini, semua yang terdapat pada cerita tidak terjadi dalam dunia nyata. Yang kedua, latar cerita imajinasi irisan, yaitu dapat dikatakan sebagai cerita imajinasi yang mengungkapkan imajinasi tetapi masih menggunakan nama-nama tempat yang ada dalam dunia nyata atau peristiwa yang pernah terjadi pada dunia nyata. Materi selanjutnya yaitu unsur intrinsik pada teks narasi. Ada 7, yaitu yang pertama tema, yang kedua tokoh dan penokohan, yang ketiga alur, yang keempat latar, yang kelima sudut pandang, yang keenam konflik, dan yang ketujuh amanat. Sekarang ibu mau bertanya, kalian tahu gak sih apa itu tema? Nah, kalau tidak tahu, ibu jelaskan ya. Jadi tema itu adalah ide dasar cerita. Tema ditentukan terlebih dahulu oleh pengarang sebelum cerita ditulis. Unsur intrinsik yang kedua ada tokoh dan penokohan. Tokoh adalah peran yang ada dalam cerita, sedangkan penokohan adalah perwatakan dari tokoh. Setiap tokoh memiliki watak atau karakter tersendiri. Watak tokoh bisa diketahui dari pernyataan langsung si pengarang, dari dialog antar tokoh, atau kesimpulan pembaca setelah membaca cerita atau teks narasi tersebut. Unsur intrinsik yang ketiga yaitu latar. Latar terdiri dari latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Yang keempat, alur. Alur merupakan rangkaian peristiwa dalam cerita yang menyatakan hubungan sebab akibat. Dan yang kelima, ada sudut pandang. Sudut pandang merupakan gaya penceritaan pengarang dalam menyampaikan ceritanya. Sudut pandang yang digunakan oleh pengarang bisa sudut pandang orang pertama dan juga sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama itu biasanya ditandai dengan penggunaan kata ganti orang pertama seperti aku, saya, beta, dan sebagainya. Sedangkan sudut pandang orang ketiga yaitu pengarang menggunakan kata ganti orang ketiga seperti dia, mereka, dan nama orang atau nama tokoh. Keenam, ada konflik. Konflik adalah permasalahan atau pertikaian yang dialami oleh para tokoh dalam cerita. Yang ketujuh, amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang melalui cerita yang ditulis. Materi selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam menceritakan kembali teks narasi atau cerita imajinasi yang dibaca dan didengar. Yang pertama, membaca keseluruhan kisah atau peristiwa dalam teks narasi.
Yang kedua, mencatat tokoh-tokoh dalam teks narasi. Yang ketiga, memahami dan mencatat peristiwa-peristiwa penting dalam teks narasi. Yang keempat, mencatat latar pada cerita imajinasi atau teks narasi. Yang kelima, menceritakan teks narasi atau cerita imajinasi secara singkat berdasarkan tokoh, peristiwa, latar yang telah dicatat. Yang keenam, memperhatikan penampilan dan gerakan tubuh. Yang ketujuh, memperhatikan intonasi, irama, lafal, dan artikulasi. Dan yang terakhir, ini juga penting, yaitu mengakhiri dengan penutup cerita. Penutup cerita itu bisa berupa amanat, bisa berupa nilai-nilai yang diambil dalam teks narasi tersebut, itu kalian kemukakan. Nah, sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Selanjutnya Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok 5-6 orang. Kelas kita ini ada 30 orang. Jadi Ibu minta kalian untuk membentuk 5 kelompok. Berarti satu kelompok ada 6 orang. Untuk tugasnya ini Ibu bagikan satu kelompok 1 lembar kerja siswa. Jadi kalian diminta untuk mengidentifikasi pengertian, ciri, jenis, dan unsur pembangun teks narasi atau cerita imajinasi. Nah, di halaman terakhir itu kalian buat ringkasan sesuai langkah-langkah yang Ibu jelaskan tadi untuk menceritakan kembali teks narasi atau cerita imajinasi yang dibaca dan didengar. Ibu kasih waktu untuk pengerjaan tugasnya yaitu 35 menit. Jadi nanti beberapa menit terakhir akan kita presentasikan. Nanti untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya cukup 3 orang saja perwakilan dari kelompok. Jika ada kesulitan atau kendala dalam mengerjakan tugas ini, silakan tanyakan ke Ibu ya. Baik, waktu pengerjaan tugasnya sudah selesai, sudah 35 menit berlalu. Nah, sekarang Ibu minta untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Dilanjutkan dengan kelompok 2, 3, 4, dan 5. Untuk presentasi kelompok Ibu kasih waktu 10 menit per kelompok. Jadi diharapkan pada teman-teman yang mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, teman-teman lain diminta untuk bertanya, berkomentar, atau menyanggah presentasi dari kelompok pengaji. Sementara kelompok pengaji memberikan timbal balik dari pertanyaan, komentar, dan sanggahan dari kelompok lain. Agar presentasi kita kali ini lebih efektif dan efisien, jadi semuanya lebih paham ya. Nah, dengan berakhirnya presentasi dari kelompok 5 tadi, maka berakhir pula pertemuan kita pada kali ini. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran kita hari ini yaitu teks narasi merupakan jenis karangan yang memaparkan rangkaian kejadian yang unik dan menghibur, hasil imajinasi atau perpaduan antara fakta dan khayalan si penulis. Teks narasi memberikan pengalaman estetik kepada pembacanya. Ciri khusus teks narasi yaitu mengandung keanehan dan kemisteriusan. Teks narasi terbagi menjadi 2, yaitu berdasarkan latar cerita dan berdasarkan kehidupan nyata. Keduanya pun dibagi lagi menjadi teks narasi latar sezaman dan teks narasi latar lintas waktu. Selanjutnya teks narasi total dan juga teks narasi